generasi hebat, luar biasa, sukses. Kali ini kita bertemu kembali di dalam podcast BATC Bali bersama saya Miss Maya dan ada narasumber kita satu ini ya. Yang satu ini adalah narasumber yang merupakan orang yang sudah biasa kesana kemari ke BATC ya. Bahkan mungkin dia adalah salah satu idola para generasi hebat di BATC. Langsung aja yuk kita ketemu, yaitu sama Miss Nurul. Boleh deh Miss Nurul, generasi hebat. Miss Nurul, boleh deh perkenalkan diri Miss Nurul kepada generasi hebat. Mungkin sebagian sudah ada pada yang mengerti, cuman boleh dong latar belakang Miss Nurul yang mungkin boleh di-sharing kepada generasi hebat di BATC. Oke. Anak-anak yang kemarin-kemarin ya masuk kelas basic pramugari mungkin sudah mengenal saya dan Miss Maya sebagai salah satu instruktur yang mengajar bidang basic pramugari ya. Salah satu mata kuliah yang ada di kampus penerbangan BATC Bali. Jadi nama lengkap saya Nurul Jumiati, SE SPD MPD ya. Jadi saya sudah bekerja dan mengajar di BATC itu selama 4 tahun sekarang. Wow. Jadi background saya ya seorang pengajar, saya instruktur, juga saya mantan pramugari. Saya pernah bekerja sebagai flight attendant di perusahaan asing ya di Korea, yaitu Korean Air. Kemudian saya juga saat ini termasuk menjadi salah satu anggota asesor aviasi Indonesia. Kemudian saya juga yang terbaru nih, yang ini saya adalah seorang penulis buku. Berarti Miss kalau bisa dibilang menjadi instruktur itu cita-cita apa bukan sih Miss sebenarnya? Apa karena seiring berjalan terus kemudian ada opportunity atau bagaimana? Enggak, sebenarnya gini, kalau dari kecil saya suka mengajar. Oh, okay. Tetangga-tetangga saya paksa saya ajar. Itu saya. Saya kelas 5 itu tetangga-tetangga saya kecil-kecil saya kumpulin, saya ajarin membaca. Padahal mereka udah bisa, tapi memang saya tuh rasa ingin mengajari. Itu udah ada, tapi itu tertutup. Cita-cita tuh nggak mungkin aku jadi guru gitu. Tertutup. Akhirnya saya bekerja setelah jadi pramugari, merasakan wah pekerjaan ini benar-benar it's me gitu, katanya shopping, jalan-jalan, traveling. Nah setelah saya berhenti itu baru saya teringat lagi apa ya selain pramugari pekerjaan yang mungkin aku suka gitu loh, passion saya. Baru saya ingat saya itu suka mengajar, suka membuat materi. Dari kecil saya suka membuat materi. Tetangga-tetangga saya ajari itu materi buatan bukan ini Budi ya. Saya buat yang lain, saya ini Nurul gitu. Saya suka-suka saya. Memang orangnya seperti itu. Apa ya, mencirikan bahwa Miss Nurul memang apa yang sudah tercapai saat ini bukan berarti stop, tapi terus menggali terus apa yang ada kelebihan pada dirinya Miss Nurul akhirnya memang terjadi gitu ya, sesuai dengan apa yang diharapin sama Miss Nurul. Oke, terus kita tahu nih pengalamannya Miss itu kan merupakan sebagai guru, pengajar gitu ya. Terus juga sebagai asesor, bahkan sekarang menjadi seorang penulis. Boleh dong Miss berbagi saran atau semangat atau bagaimana buat rekan sejawat mungkin seperti saya atau sesama instruktur yang lain, bahkan juga buat para generasi hebat BATC, apa yang boleh di-sharing semangat yang Miss Nurul punyai sampai sekarang ini? Sebenarnya gini loh, ini mungkin dasarnya karena kecintaan saya pada dunia penerbangan ya. Jadi semuanya tuh mengalir aja Miss. Tapi saya memang prinsipnya saya tuh punya moto ya, tomorrow must be better than yesterday. Saya selalu, jadi setiap saya bangun pagi itu saya selalu gini, apa sih yang akan aku buat hari ini? Gak mungkin dong aku seperti kemarin-kemarin aja. Kalau dipikir ya, dengan pekerjaan Miss Nurul yang sudah sebegitu banyaknya, dan saya memang melihat sendiri ya, kuliah, bahkan sekarang masih kuliah untuk bahasa Korea. Tapi sempat sekarang Korea agak minta libur. Berarti kan dengan mengajar, membuat buku itu kan membutuhkan waktu berhari-hari, kan menyita waktu. Ini penuh potensi banget dalam dirinya Miss Nurul, bikin buat saya merasa bisa nggak ya seorang saya untuk menjadi panutan, bener nggak sih panutan nih Miss Nurul ya, sesuai dengan cita-cita apa yang diraih itu selalu tercapai, syukurnya sampai dengan saat ini Miss juga sudah menjadi seorang penulis gitu ya. Bisa, semua orang tuh bisa asal apa ya,
kita konsisten. Berarti Miss dulu waktu awal jadi pramugari gitu ada selalu kegagalan nggak? Karena kalau saya melihat tuh Miss tuh selalu sesuai dengan jalan-jalannya tuh ada track-tracknya gitu. Ada nggak sih nggak terima atau apa? Ada, boleh dong sharing Miss, ada satu bukan dibilang kegagalan, istilahnya disuruh mencoba kembali dalam perjalanan karirnya Miss Nurul. Ada nggak selama mulai dari nol gitu? Berarti selalu lolos aja ya? Berarti selalu saya ya? Enggak, saya itu konsisten soalnya. Kalau saya penerbangan aja, saya nggak nyoba yang lain gitu. Dan ya, dan selama masuk ke terjun dunia penerbangan pun tidak ada. Melamar pramugari sekali lolos. Melamar asesor sekali lolos. Iya. Membuat buku sekali booming. Asesor mungkin para generasi hebat. Untuk apa sih bro? Berarti Miss itu sebagai asesor, penguji kan itu ya Miss, penguji bagi para pengajar-pengajar kan begitu ya? Menguji untuk pengajar dan praktisi, misalnya kayak orang-orang di bandara. Dari atasnya guys. Juga. Bener kan? Juga. Terus ya, maksudnya kalau misalnya di airport itu kan ada staff-staff ya, mereka itu harus punya sertifikat kompetensi. Ya, nah itu tugasnya kami. Dosen pun juga, Miss Maya itu harus punya sertifikat kompetensi, nanti saya yang akan menilai. Iya, yang akan menilai. Siswa-siswa BATC juga, siswa juga harus punya sertifikat kompetensi ketika dia nanti lulus untuk dipakai. Itu aksesorisnya. Berarti kalau apa yang sudah ditekuni satu hal, yang terus intinya konsisten, kalau gagal ulang lagi. Tapi saya jujur ya, belum pernah gagal. Orangnya beruntung, orangnya beruntung besar. Terus tanpa, ya istilahnya berarti memang Miss opportunity-nya besar dalam berkarir kan gitu ya. Oke. Ya. Terus Miss tips nih boleh dong dibagi Miss buat para generasi hebat mungkin yang belum mencoba atau masih wannabe gitu ya. Tips-tipsnya apa kalau misalnya mau menjadi seorang pramugari? Sebenarnya gini, kalau untuk menjadi pramugari itu pertama adalah mempersiapkan fisik ya. Secara pramugari itu memang ada aturannya, misalnya tinggi berat badannya, ya kan. Terus mulailah berpenampilan yang rapi, mempercantik diri. Emang itu tidak munafik bahwa performance itu pertama kali. Sebelum kita masuk, setelah kita apply, pertama dilihat performance-nya. Apa performance-nya udah oke, gampang lainnya bahasa Inggris, pengetahuan itu diasah. Ya. Karena nggak bisa dong langsung udah fluent in English dalam service gitu kan. Jadi penampilan juga percaya diri yang penting. Percaya diri sangat-sangat dibutuhkan ketika Nah, bagaimana tuh Miss buat mereka menumbuhkan, karena kan menumbuhkan rasa percaya diri itu nggak bisa langsung bertemu dengan orang terus langsung bisa berdiri memperkenalkan dirinya, karena itu tidak mudah bagi mereka yang mungkin para wannabe ya Miss yang ingin kalau saya tipsnya ya, ketika kita menaikkan confidence kita itu adalah salah satu, kita usahakan setiap hari itu bercermin. Nah, dari bercermin itu kita belajar ya, melihat apa sih cara senyum kita, cara berdiri kita, ya. Terus berarti banyak-banyak ngaca dong. Iya, kalau saya sih gitu, sambil ngobrol, ngomong di cermin, misalnya memperkenalkan diri, hello, good morning, my name is Nurul. Itu perlu latihan loh. Kalau nggak latihan ya nanti ketika ditanya orang grogi. Ya itu. Jadi kita mulai cintai diri sendiri dengan sering mengaca. Terus kalau misalnya ada di para wannabe dalam dirinya dia mau menjadi seorang pramugari, tapi kalau mulai dari basic dengan dia cara berpakaian tomboy lah Miss orangnya. Nah itu bagaimana merubah transformasi pelan-pelan yang menurut Miss Nurul? Kalau saya sih banyak-banyaklah belajar dari mana-mana ya, apapun. Karena kan ada pasti kan yang tomboy. Kita bisa misalnya kalau kita bisa salah satunya kuliah di BATC itu kan diajarin. Nah, diajarin semua dari kita bisa make-over anak yang dulunya misalnya bisa dandan jadi ngerti. Iya benar. Dan itu yang memang kita ajarkan pertama. Dengan kuliah di bidang penerbangan, otomatis kita akan dibentuk gitu loh. Dibentuk untuk mempersiapkan diri untuk berkarir di dunia penerbangan, entah mau jadi pramugari, entah mau menjadi ground staff gitu. Jadi ya salah satunya itu banyak belajar aja. Berarti memang nggak salah dong kalau misalnya mungkin teman-teman para generasi hebat yang ada di sekitar Bali untuk menjadi seorang wannabe menyalurkannya pendidikannya sesuai dengan apa yang dia ingini. Nanti di BATC Bali sudah pas dong Miss. Karena kata Miss tadi
bagaimana belajar percaya diri, belajar berpenampilan yang oke, bisa pakai make up, hairdo. Dan untuk yang laki-laki gimana? Yang pasti kerapian. Banyak anak-anak laki-laki itu yang karena kan banyak mungkin laki-laki mungkin nggak banyak bisa tuh, tapi ternyata justru sangat penting ya Miss ya. Kerapian. Laki-laki itu kadang-kadang terlalu cuek dengan penampilannya, misalnya rambut. Banyak nggak sih Miss pramugara yang ada di suatu airlines itu lebih mengutamakan hal apa? Misalnya dalam kerapian rambut atau apa gitu? Kebersihan ya, lebih kerapian. Misalnya kayak kalau beberapa airlines itu menginginkan cowok itu rambutnya misalnya kayak rapi, terus wangi, ya kan, bersih, kelihatan stylenya itu yang kayak anak-anak yang bersih gitu. Itu tuh lebih cepat, lebih selain proporsional ya. Iya, berarti di BATC sendiri pasti dong mereka dibiasakan untuk selalu membersihkan dirinya, itu selalu menjadi pantauan ya dalam BATC. Dan memang jujur aja nih, kita sebagai instruktur pengajar begitu masuk ke kelas, pasti yang kita lihat dulu adalah grooming sama performance. Kalau tidak memenuhi syarat pasti kita akan ambil tindakan ya. Tapi maksudnya tindakan itu mungkin murni karena lebih kepada mengajarkan ya Mas ya. Karena kalau memang harus di dunia penerbangan ya harus rapi, wangi, karena kita masuk ke dalam suatu pelayanan. Apa yang kita berikan adalah sebuah pelayanan ya. Oke. Terus Miss, untuk menjadi flight attendant, bagaimana BATC Bali yang menurut pengalaman Miss Nurul selama ini sudah bergabung di BATC selama 4 tahun, apa hanya sampai pada tahap pendidikan aja terus selesai, apa bagaimana Miss? Jadi kalangan yang memang bukan dari generasi hebat pun yang menonton kita saat ini tahu gitu. Jadi kalau di BATC ini kita itu mempersiapkan yaitu tenaga siap kerja ya. Jadi buat anak-anak dilatih, dididik dari awal itu bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang siap untuk diterjunkan ke dunia kerja secara langsung. Salah satunya kita memberikan pendidikan yang sangat disiplin ya. Terus materi yang kita berikan juga penuh dengan inovasi ya. Kita kreatif banget, nggak monoton dosennya gitu. Kita banyak kegiatan yang ya kan. Dan boleh dilihat ya Miss Nurul kegiatannya di BATC banyak banget. Tapi itu selalu keren-keren ya Miss ya. Benar nggak pernah bikin TikTok bareng sama para mahasiswa BATC gitu. Biasanya kita juga menghadirkan seperti mendatangkan MUA dari brand terkenal untuk melatih anak-anak untuk make up secara yang bagus, mengikuti tren sekarang. Misalnya sekarang trennya 2020 apa sih gitu. Sebenarnya banyak banget kegiatan itu sebelum anak-anak itu diterjunkan langsung nanti untuk on the job training di bandara ya, dan akan mendapatkan pelatihan juga untuk safety training di Sriwijaya dan 6R. Itu ini di Bali ya, untuk di Bali hanya BATC yang punya link untuk mengirimkan pelatihan safety training seperti pramugari langsung ya di melihat itu pesawat seperti apa, memegang gitu, dan sampai sliding apa. Loh iya, sampai ke slide-nya. Karena kan untuk menjadi seorang pramugari bukan hanya tampil cantik aja berarti ya Miss ya, karena mereka juga harus diajarkan hal-hal yang menyangkut tentang safety. Oke, berarti nggak hanya cuman saya duduk terus belajar di BATC nggak dapat apa-apa, ya dapat ilmu cuman ya hanya seputar kepramugarian, tapi ternyata disalurkan gitu ya. Berarti sudah qualified kalau bisa dibilang, tinggal bagaimana cara diri kita mengolah supaya mampu untuk mengikuti karir di bidang flight attendant. Ya, lagi sedikit baik yang Miss tahu tentang internasional dan juga yang ada di dalam, rata-rata bagaimana orang interviewer nanya itu biasanya. Sebenarnya gini loh, ketika kalian tes pramugari ya atau pramugara, itu sebenarnya mereka itu udah memantau kalian ketika kalian tuh udah datang ke venue-nya. Ketika kalian udah datang membawa lamaran, itu mereka udah memantau. Entah mereka itu staf yang jalan-jalan atau mungkin kelihatannya hanya cleaning service, tapi mereka itu seperti mata-mata bagi interviewer. Ketika kalian di situ ada orang lewat, stafnya lewat, terus kalian kelihatan cuek, nggak nyapa, itu pun langsung mereka nanti ngomong, oke, yang pakai baju warna ini tadi anaknya itu cantik sih, tapi agak songong itu nggak usah diterima, itu bisa. Jadi starting mulai dari datang tanpa harus melihat langsung para penginterviewnya, sebenarnya kita sudah banyak yang di mata. Iya, di mata biasanya stafnya bera-beri gitu, lewat-lewat. Angkatan saya aja 800 orang dalam sehari.
Oh, iya. 800 orang untuk mau melamar menjadi seorang pramugari. Yang keterima cuma 24. Oke. Ya. Jadi guys, untuk menjadi pramugari itu memang berat. Jadi kalau keterima itu ya kadang-kadang ada keberuntungan juga. Jadi bersyukur aja sih kalau saya pernah gitu loh menjadi pramugari yang paling tidak. Kan dari 824 dan seluruh Indonesia itu. Dan ya kalau ngomongin cantik ya, kadang-kadang yang keterima ini nggak cantik, yang nggak keterima tuh lebih cantik. Gimana cantik juga. Aduh. Gitu. Berarti sebenarnya bukan hanya cantik dalam kondisi aja, tapi cantik kepribadian. Yang penting kalau di international flight itu smart. Iya, smart lebih penting. Menurut saya, karena apa? Basicnya mereka itu kan kita bekerja sama dengan orang asing. Kalau kita nggak smart, mereka kan ketahuan, aduh ini kayaknya nggak bisa nih kerja dengan kita. Jadi kalau di internasional lebih ke smart dulu, baru lainnya mengejar. Terus Miss, ini masih membahas tentang persiapan pekerjaan atau bagaimana proses interview apabila kita mau melamar menjadi seorang pramugari. Tahap apa, persiapan apa, planning apa supaya pada saat on the spot kita itu tampil stunning, tampil ya intinya sudah mempersiapkan diri dengan secara matang. Apa yang menurut Miss bisa bagi pada saat jadi ketika seorang kandidat ya calon pramugari ingin melamar tuh pertama tuh kan setelah kita apply kita dapat panggilan untuk walk-in interview biasanya ya kan, apply dulu terus dapat panggilan walk-in interview. Pertama yang kita lakukan adalah kita mengecek venue-nya. Jadi saya seminggu sebelumnya atau 2-3 hari kita harus tahu tempatnya. Oh, misalnya tempatnya di Hotel Ibis Kutel. Dari rumahku tuh berapa menit ya? Jadi kita harus tahu, kita harus survei ya. Nanti takutnya kena macet atau apa. Oke, setelah kita tahu tempatnya. Kalau cuma kena macet aja, terus kalau bisa jalanannya jadi luntur kan nggak keren juga. Iya kan. Nah, setelah itu setelah udah tahu kita persiapkan semua preparation ya, misalnya kita sebelum mau tes itu kita perawatan dikit lah. Ya kita misalnya maskeran kayak kalau perlu kita ke salon, merawat diri, kita harus dandan cantik sebelum kita mau interview itu. Maksudnya kita perawatan dulu lah, maskeran jangan begadang biar nggak matanya, iya kan. Terus setelah itu pada hari hari venue-nya pertama itu kalian itu harus datang minimal itu 30 menit. Minimal ya. Kalau bisa 1 jam juga nggak apa-apa. Kita biar sampai di sana kita bisa touch up lagi di toilet ya. Kita nggak mungkin dong berangkat misalnya naik motor atau ya nggak berangkat. Udah lepek rambutnya, nggak bisa lagi deh. Saya dulu pas di Korean Air, bawa tas karena saya bawa baju kan, ganti kan pakai jeans, pakai naik bus kan. Ganti dulu pakai rok, udah pakai stocking, kapan sampai ada yang lihat ini orang mau fashion show apa gimana? Tapi memang cuek aja ini harus seperti itu, harus make up lagi. Tapi memang jadinya kan lolos gitu ya. Kalau kita asal-asalan datang terus dengan rambut lepek, baju masih berantakan langsung datang, nggak keterima. Paling tidak itulah ya. Do your best. Kalau saya memang orangnya nggak perfeksionis, jadi apa-apa tuh harus dulu dipersiapkan. Jadi itu juga mungkin jadi membuat apa tuh agak lancar apa. Terus kan sudah persiapan nih. Terus apa hal-hal yang do and don'ts yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat interview, Miss? Dengan pramugari. Karena kan mereka pada ya mungkin ada hal-hal yang ternyata sepele ternyata itu penting gitu loh, Miss. Yang paling penting itu ketika kita interview adalah satu percaya diri ya, yang do ya, harus very confident satu ya. Terus tapi kita juga harus humble ya sama orang. Tapi kita harus humble sama orang ya, friendly. Always put your smile when the interviewer asking you something else. Kita harus senyum, harus ramah gitu loh. Terus dandan yang nggak usah terlalu heboh, tapi yang fresh, menunjukkan bahwa kamu tuh segar, menarik, itu penting. Baju yang rapi, jangan yang lecek-lecek. Mungkin pakai 3 magic words, excuse me, thank you, and I'm sorry gitu ya. Itu harus sering diucapkan. Bisa dijawab. Benar, karena itu dia benar banget. Nah, memang itu kan. Terus yang don't-nya mungkin terlalu cuek atau ketus gitu ya, jadi sama orang kelihatan karena mungkin grogi kan, jadi kita nggak mau senyum atau gimana, itu sangat-sangat menentukan lolos enggaknya.
Jadi itu aja, jadi perbanyak untuk senyum lah kalau saya bilang. Nggak boleh yang biasa cuek lewatin orang, nggak pernah nyapa, sekarang mulai terlatih gitu ya untuk mulai halo selamat pagi Bu. Tapi emang itu harus diajarkan ya Miss, dan itu nanti akan menjadi bahan buat Miss Nurul pada saat mengajar nanti di generasi hebat BATC Bali ya, karena Miss Nurul nanti akan memegang misi pramugari 1 ya Miss. Itu ilmu-ilmu yang Miss Nurul punya kayak tadi yang kita sharing itu pasti nanti para generasi hebat dapetin kan Miss. Terus boleh dong Miss memberikan tips-tips ya buat para generasi hebat atau buat para wannabe di sana untuk selalu mencoba tuh Miss bagaimana untuk mendeskripsikan suatu kegagalan itu menjadi usaha terus-menerus. Karena kan yang seperti Miss bilang tadi bahwa untuk mencapai suatu hasil itu memang membutuhkan proses. Jadi gini, buat kalian yang misalnya sudah merasa ya, apalagi pada dikaitkan dengan saat ini pandemik, yang merasa aduh aku sudah kuliah tapi aku nyari kerja susah ya kan, pasti itu banyak banget anak-anak yang berpikiran seperti itu. Jadi setiap orang itu ya, setiap orang tuh pasti punya beban hidup. Jadi nggak kamu saja, even me ya, saya pun. Tapi kita bagaimana mengakalin itu untuk hal yang positif. Oke, sekarang kita mengeluh, oke aku nggak bisa keterima di sini, perbaiki diri. Bukan menjadi suatu kita langsung down terus abis kayak gitu nggak mau lanjut lagi. Nah itu kan ada yang memang orang seperti itu kan, udah sudah maksimal semuanya, saya sudah berusaha datang tepat waktu dan sebagainya, tapi ternyata hasilnya mungkin belum waktunya untuk menjadi seorang pramugari. Jadi ya dia nggak mau lagi, udah karena ada orang yang sudah kapok rasanya nggak mau lagi gitu. Sebenarnya satu tekad dan kemauan tuh harus tetap dijaga, itu aja. Ya, semangat. Jadi kalau memang kalian para wannabe ingin mengejar karir menjadi seorang pramugari atau pramugara, ya memang harus dengan sepenuh tenaga. Kegagalan bukan